Halo pemirsa Diskominfo TV Channel, jumpa lagi bersama saya Rolita Kastanya dalam Diskominfo Maluku Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, cegah penyebaran COVID-19, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku laksanakan rapid test antigen. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Maluku, maka Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan rapid test antigen pada Kamis 10 Februari 2022. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 443.2/395 tanggal 8 Februari 2022 tentang pemeriksaan rapid test antigen di lingkungan Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan rapid test tersebut, ada sebanyak 52 aparatur sipil negara yang mengikuti dan ada sebanyak 8 orang yang terkonfirmasi positif yang terdiri dari 3 orang pegawai kontrak dan 5 orang ASN. Pemirsa, kasus terkonfirmasi COVID-19 kembali meningkat. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku menyebabkan bidang akademisi terpaksa kembali melaksanakan pembelajaran secara daring. Begitupun halnya pada kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, di mana sistem perkuliahan secara daring berlangsung dari 8 sampai 18 Februari 2022. Dalam wawancaranya, Ketua Program Studi Informatika UKIM, Johanna Kristipati, di ruang kerjanya pada Kamis 10 Februari 2022, menyampaikan bahwa untuk sistem perkuliahan saat ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting maupun Google Classroom yang dipadukan dengan video interaktif agar membuat mahasiswa tidak bosan dalam menerima materi. Pati dari bidang akademisi mengharapkan agar pemerintah bisa lebih sigap dalam menyikapi pandemi COVID-19 sehingga Kota Ambon maupun Provinsi Maluku bisa kembali ke zona hijau dan perkuliahan bisa kembali dilaksanakan secara tatap muka. Informasi lainnya pemirsa, lebih dari 100 pegawai DPRD Provinsi Maluku ikuti rapid test antigen. Pada Kamis 10 Februari 2022, sebanyak 25 dari 100 lebih aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku yang mengikuti rapid test antigen dinyatakan positif. Pelaksanaan tes antigen bagi para pegawai merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang mewajibkan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku mengikuti rapid test antigen. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Ambon akui serius tangani COVID-19 dan varian Omikron. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi mengatakan, pihaknya gencar melakukan 3T yaitu tracking, tracing, dan testing dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 dan varian Omikron. Dirinya menyampaikan, saat melaksanakan testing, jika ditemukan kasus yang terkonfirmasi, maka akan dilakukan tracking. Sementara untuk tracing sendiri akan tetap dilakukan sebanyak mungkin untuk menurunkan skor zonasi. Pemirsa, menutup informasi terakhir, anak usia 6-11 tahun di Ambon bisa mengikuti vaksinasi kedua. Pemerintah Kota Ambon kembali membuka program vaksinasi kedua bagi anak usia 6-11 tahun yang dimulai sejak Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Adapun jenis vaksin yang digunakan untuk dosis kedua yaitu Sinovac yang merupakan jenis yang sama dengan dosis pertama. Untuk tenggat waktu suntikan dosis 1 ke dosis kedua sendiri adalah 28 hari. Vaksinasi ini merupakan hal yang sangat penting karena membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak agar tidak mudah terpapar COVID-19. Untuk saat ini, proses belajar mengajar sudah kembali ke mekanisme belajar jarak jauh. Namun jika hasil evaluasi Satgas COVID-19 menunjukkan penurunan, maka proses belajar tatap muka terbatas di sekolah dapat kembali dibuka. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita setiap harinya di YouTube Diskominfo Maluku TV Channel dan website mediacenter.malukuprof.go.id. Saya Rolita Kastanya pamit, sampai jumpa.